Saya dari kelompok 8 akan membahas materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat belajar. Hakikat belajar menurut Wegulo adalah suatu proses yang berlangsung di dalam seseorang yang mengubah tingkah laku, baik tingkah laku berpikir, bersikap, dan berbuat. James Ott Whittaker menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku timbul atau tumbuh melalui atau pengalaman. Sedangkan menurut Regener, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Pada dasarnya merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil indikasi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan proses yang terdiri dari beberapa tahap dalam belajar tergantung dalam fase belajar. Definisi yang lain menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang menetap, baik dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati. Secara langsung yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dengan interaksinya dengan lingkungan. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa ialah harus yang belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan belajar dengan baik bila mendapatkan penguatan langsung pada setiap tingkah yang dilakukan selama proses belajar. Yang keempat, penguatan yang sempurna di setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Yang kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Dari beberapa pengertian, belajar disebut kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Dalam hal ini, Benjamin S. Bulong mengemukakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dan kawasan domain atau kognitif, afektif, dan psikomotor beserta tingkah aspek-aspeknya. Kognitif domain atau kawasan kognitif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, penilaian. Yang kedua, afektif domain atau kawasan afektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap normal dan moral dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari yang pertama, penerimaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga, penilaian, yang keempat, perorganisasian, yang kelima, karakterisasi. Psikomotor domain atau kawasan psikomotorik adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan berfungsi fisikis. Yang pertama yaitu kesiapan, meniru, membiasakan, dan adaptasi. Mo Surya mengemukakan
ciri-ciri dari perubahan perilaku yaitu yang pertama, perubahan yang disadari dari sengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang sering terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasil individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadinya perubahan. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Pertambahannya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, untuk kepentingan masa sekarang maupun di masa mendatang. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat domain yang menunjukkan ke arah kemajuan. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupa melakukan perbuatan. Perubahan yang bersifat permanen. Perubahan yang bersifat permanen, perilaku yang diperoleh dari sebuah belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan ingin mencapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh penguatan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dan sikap untuk keterampilannya. Seorang guru menguasai teori-teori belajar, begitu juga dia memperoleh keterampilan menetapkan teori-teori belajar. Selanjutnya, Mo Surya pada tahun 1977 mengumumkakan bahwa hasil belajar akan tampak dalam yang pertama, kebiasaan atau seperti peserta didik belajar bahasa berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga akhirnya ia terbiasa dengan menggunakan bahasa secara baik dan benar. Yang kedua, keterampilan menulis dan berolahraga yang meskipun sifatnya motorik, keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Yang ketiga, pengamatan, yakni proses penerimaan, menafsirkan dan memberi arti rangsangan yang termasuk melalui indera-indera secara objek sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. Yang kelima, berpikir rasional dan kritis, yakni menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian yang menjawab pertanyaan kritis seperti bagaimana, how, dan mengapa, why. Yang keenam, sikap yakni cenderung yang relatif menetap untuk beraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Yang ketujuh, inhibisi atau menghindari dari hal mubazir. Apresiasi atau menghargai karya-karya bermutu. Yang ketujuh, perilaku afektif, yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Fungsi-fungsi pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yaitu terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran, yaitu materi pembelajaran, strategi dan mode pembelajaran, media pembelajaran, alat peraga, perorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengenayaan. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar, meliputi yang pertama persiapan merencanakan program pelajaran tahun semester dan menyusun persiapan mengajar dan penyiapan kelengkapannya antara lain yaitu peraga dan alat evaluasi, buku dan media cetak lainnya.
Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode pembelajaran yang telah dipilih dari rancangan penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa. Yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat terbentuk pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan remedial testing sebagai siswa berkesulitan belajar. Ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut, yaitu merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan lebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu maupun hasil. Hakikat pembelajaran. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana pelajar itu memiliki dan mengakses isi pembelajaran itu sendiri. Tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Guru-guru merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus atau tujuan pembelajaran khusus juga disebut sebagai sarana belajar siswa. Tujuan instruksional atau pembelajaran khusus TIK atau TPK mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Dari segi guru, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan berbeda. Tujuan instruksional umum dan khusus dijabarkan dalam kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Dari segi siswa, sasaran belajar tersebut merupakan paduan belajar. Paduan belajar tersebut harus diikuti sebab mengisi kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar siswa merupakan persyaratan belajar selanjutnya. Keberhasilan belajar siswa merupakan ketercapaian tujuan belajar siswa. Dengan demikian merupakan pencapaian tujuan instruksional dan sekaligus tujuan belajar sebagai siswa. Yang kedua, siswa dan tujuan belajar. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Pada umumnya, semula siswa belum menyadari bahwa kepentingan belajar. Berkat informasi guru tentang sarana belajar, maka siswa mengetahui apa dan arti bahan belajar baginya. Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan kognitif, afektif, psikomotor yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi sedemikian rinci dan penguatan adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan, adanya evaluasi dan keberhasilan belajar menyebabkan siswa semakin sadarkan kemampuan dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Septiani dari kelompok 8 ingin membacakan materi tentang teori belajar dan pembelajaran.
Belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Aplikasi teori belajar dalam pembelajaran merupakan suatu bagian terpenting dari teknologi pendidikan yang memiliki potensi cukup besar dalam mengoptimalisasikan peningkatan pendidikan dengan memanfaatkan faktor-faktor yang tersedia yaitu sarana dan prasarana dengan memfungsikan hubungan antara keterkaitan antar sistem berbagai sarana maupun prasarana yang tersedia menjadi suatu kesatuan dalam sistem pendidikan akan menghasilkan suatu sistem pendidikan yang dapat mengefisiensikan pengembangan pendidikan. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang menyatakan tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pembelajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Inti dari teori belajar behavioristik adalah A. Belajar dengan perubahan tingkah laku. B. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. C. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. D. Sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting, sebab tidak bisa diukur dan diamati. E. Yang bisa diamati dan diukur hanya stimulus dan respon. F. Penguatan adalah faktor penting dalam belajar. G. Bila penguatan ditambah, maka respon akan semakin kuat. Demikian juga jika respon dikurangi, maka respon juga menguat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayudia. Di sini saya akan menyampaikan bagian materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar dan pembelajaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu itu sendiri meliputi kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis ini meliputi jasmani, kesehatan, dan organ tubuh. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Di samping ini, panca indera juga memiliki peranan yang sangat penting. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia, sehingga manusia dapat mengenal dunia luar. Kondisi psikologis. Yang pertama, tingkat kecerdasan atau inteligensi. Hal ini berhubungan dengan faktor bawaan atau keturunan. Tingkat IQ mempengaruhi proses belajar dan oleh karena ini faktor bawaan, maka sulit untuk dirubah, kecuali jika individu itu rajin
maka individu tersebut dapat meningkatkan tingkat IQ-nya itu. Yang kedua, sikap. Hal ini berhubungan dengan tingkah laku individu dalam belajar. Sikap yang ditunjukkan oleh individu harus mendukungnya untuk mampu menyerap pelajaran. Terkadang, individu merasa cemas ketika ia mengalami hal yang kurang ia sukai. Rasa takut dan cemas itu akan dapat mempengaruhi sikapnya di dalam lingkungan belajar, sehingga membuatnya tidak percaya dan sikap yang ditunjukkan pun akan bernilai negatif. Yang ketiga, minat. Untuk dapat memahami suatu hal, tentu tiap individu harus memiliki minat terlebih dahulu dalam dirinya untuk setidaknya penasaran terhadap apa yang akan ia pelajari. Yang keempat, motivasi. Tanpa motivasi dalam diri individu, maka akan sangat susah seorang individu memahami bahkan menerima masukan yang datang padanya. Yang kelima, beberapa individu melakukan suatu hal karena ia menyukainya, dalam arti individu tersebut memiliki bakat di bidang yang sedang ia pelajari. Yang keenam, gaya kognitif. Faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar yang mempengaruhi diri individu dalam belajar, meliputi instrumental. Meliputi berbagai komponen seperti: yang pertama, guru adalah orang yang mengajar dan mendidik yang memiliki peranan penting dan membimbing individu baik dalam hal menyampaikan materi secara nyaman, menumbuhkan motivasi belajar individu, sehingga individu belajar merasa tidak asing dengan apa yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, kurikulum adalah suatu program yang dijadikan acuan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sebagai individu belajar. Yang ketiga, metode merupakan cara yang dipakai dan dilakukan oleh pendidik agar peserta didik merasa nyaman. Metode ini juga dapat dikatakan seni mendidik. Yang keempat, evaluasi dapat dikatakan tolak ukur yang akan dijadikan acuan dalam evaluasi. Pendidik dapat mengetahui hasil yang dicapai memenuhi apa yang diharapkan atau tidak. Yang kelima, sarana prasarana adalah hal-hal yang dijadikan penunjang. Dalam hal ini ditekankan pada media yang bersifat nyata. Yang keenam, lingkungan meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.